Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Pak Syafi'i. Kali ini Pak Syafi'i akan melanjutkan cerita mengenai cerita 25 Nabi dan Rasul. Nah, apakah teman-teman masih ingat cerita Nabi sebelumnya? Ayo tebak. Cerita apa? Ya, benar sekali. Kisah Nabi Syu'aib alaihi salam. Nah, kali ini Pak Syafi'i akan melanjutkan kisah Nabi setelah Nabi Syu'aib alaihi salam. Ayo tebak. Siapa yang bisa tebak kisah Nabi apa selanjutnya? Nabi ini punya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tongkatnya bisa berubah menjadi ular raksasa dan dia bisa membelah lautan. Ayo tebak, kira-kira Nabi siapa ya? Ada yang tahu? Betul, ya. Itu adalah cerita dari Nabi Musa alaihi salam. Mau tahu ceritanya? Baiklah, mari kita menyaksikan ceritanya. Nah, teman-teman sekalian, Pak Syafi'i pada hari ini akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Seorang nabi yang luar biasa. Seperti apa ceritanya? Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bernama Fir'aun. Siapa namanya? Fir'aun. Ini terkenal dengan raja yang zalim dan raja yang jahat. Raja ini mengaku dirinya adalah Tuhan, teman-teman. Wah, padahal kan dia bukan Tuhan, tapi manusia biasa. Kok bisa jadi Tuhan? Nah, karena dia mengaku Tuhan dan dia memiliki kerajaan yang sangat besar, dia ini berlaku jahat kepada orang-orang, terutama orang-orang yang menentang beliau. Raja Fir'aun ini raja yang sangat jahat, teman-teman. Pada suatu hari, Raja Fir'aun bermimpi. Apa mimpinya? Dia bermimpi bahwasanya dia melihat ada api yang sangat besar kemudian membakar seluruh kerajaannya. Dan Fir'aun akhirnya takut, teman-teman, dengan mimpinya itu kalau terjadi kenyataan. Akhirnya Fir'aun mencoba untuk menyelidiki apakah mimpi itu akan menjadi kenyataan atau tidak. Dia mengundang seluruh penyihir yang hebat di seluruh kerajaannya untuk berkumpul dan menceritakan kepada dia apakah mimpi itu benar atau tidak. Dari penyihir-penyihir itu ada yang mengatakan bahwasanya bisa jadi mimpi itu akan menjadi kenyataan. Wahai Raja Fir'aun, kamu harus bersiap-siap. Mimpi itu bisa dan akan menjadi kenyataan. Bagaimana, teman-teman? Kerajaan Fir'aun akan hancur. Nah, akhirnya Fir'aun punya ide, teman-teman. Idenya apa? Dia punya rencana. Rencananya apa? Ternyata dalam mimpinya yang akan menghancurkan kerajaannya adalah seorang bayi laki-laki atau seorang anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Nah, lalu Fir'aun punya rencana jahat, mau membunuh bayi-bayi yang mau lahir saat itu. Akhirnya disuruhlah seluruh pengawal istana, penjaga istana untuk mencari bayi yang mau lahir atau bayi yang baru di dalam kandungan. Wahai pengawal-pengawalku, berkumpullah semuanya. Kita akan mencari seluruh bayi yang baru lahir atau yang mau dilahirkan. Jika dia bayi laki-laki, maka kalian harus membunuh dia. Laksanakan! Akhirnya, Fir'aun menyuruh tentara-tentaranya, menyuruh pengawalnya untuk pergi mencari bayi laki-laki tersebut. Tentaranya akhirnya mencari bayi-bayi tersebut di seluruh pelosok negeri. Dan ketika ada bayi yang baru lahir atau
baru di dalam perut diketahui itu laki-laki, maka langsung dibunuh. Teman-teman, mengerikan sekali ternyata. Wah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain, teman-teman. Nah, ketika semua bayi-bayi itu sudah dicari dan tidak ditemukan, akhirnya Fir'aun terlihat senang. Nah, akan tetapi seperti yang Pak Sapi bilang, Allah berkehendak lain. Ternyata di suatu tempat yang nama sukunya adalah Bani Israel, di sana ada seorang ibu. Nah, ibu ini mengandung 9 bulan dan akan melahirkan. Ternyata dia melahirkan seorang anak laki-laki, teman-teman. Wah, ini nih anak atau bayi laki-laki yang dicari oleh Raja Fir'aun yang jahat tadi. Kemudian karena takutnya, ibu ini menyembunyikan dari orang-orang bahwasanya dia punya seorang bayi laki-laki. Nah, 3 bulan kemudian, ibunya Nabi Musa ketakutan kalau nanti anaknya akan diambil dan dibunuh oleh tentara Raja Fir'aun. Lalu dia punya ide. Allah memberikan ilham kepada ibunya agar anaknya ditaruh di dalam peti, kemudian ditaruh di dalam kapal dan dihanyutkan ke sungai. Nama sungainya adalah Sungai Nil. Nah, setelah dihanyutkan oleh ibunya di sungai dan dimasukkan ke dalam peti, maka anak yang berada di dalam peti itu hanyut di sungai. Dan tahu tidak, teman-teman? Akhirnya ada yang menemukan bayi tersebut. Siapakah dia? Yang menemukan bayi tersebut tak lain adalah anak dari Raja Fir'aun. Wah, ternyata anak dari raja yang jahat tadi. Apakah yang terjadi dengan Nabi Musa? Apakah dia akan dibunuh? Ternyata tidak, teman-teman. Dibawa pulang ke istana dan dipertemukan dengan istrinya Raja Fir'aun. Nah, istrinya sangat senang karena dia mendapatkan bayi yang tampan, lucu, dan imut. Akhirnya, istrinya Nabi Fir'aun ingin memelihara anak tersebut dan menjadikannya sebagai anak. Tapi, Raja Fir'aun, teman-teman, tidak setuju dan marah sekali. Kenapa? Dia kan ingin menghancurkan semua bayi laki-laki yang ada di kerajaannya, supaya nanti kerajaannya tidak hancur di kemudian hari. Tapi kok istrinya mau menjadikan anak? Nah, teman-teman sekalian, karena istri memaksa kepada suaminya, Raja Fir'aun, maka Raja Fir'aun bersedia pada waktu itu. Nah, sebelum itu, ternyata Nabi Musa kecil waktu bayi itu, dia ternyata kehausan. Dan ibunya tentu saja harus mencarikan dia susu. Akhirnya didatangkanlah wanita di istana untuk menyusui Musa kecil. Namun Musanya selalu tidak mau, teman-teman. Tidak mau minum susu dari wanita-wanita itu. Akhirnya ketemulah dengan ibu kandungnya Nabi Musa. Dan ketika bertemu dengan ibu kandungnya Nabi Musa, maka Nabi Musa mau menyusu, teman-teman, dengan lahap. Nah, akhirnya Nabi Musa tidak haus lagi. Kemudian Nabi Musa tambah besar, dan tambah besar. Jadi orang dewasa yang berada di kerajaan Mesir. Selanjutnya, teman-teman, Nabi Musa ternyata tidak setuju dengan ayahnya yang jahat, yang selalu menyiksa orang-orang, terutama Bani Israel. Lalu suatu hari Nabi Musa menolong. Ada seorang pemuda yang mau ditolongnya. Pemuda itu ketika itu lagi berantem dengan orang-orangnya Raja Fir'aun. Lalu waktu itu Musa mau membela. Ternyata ketika membela tidak sengaja Nabi Musa memukul orang itu. Dan orang itu meninggal dunia, teman-teman. Wah, dalam hati Nabi Musa merasa bersalah dan meminta ampun kepada Allah. Dia beristighfar kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni karena dia tidak sengaja.
Astagfirullahaladzim, kata Nabi Musa. Wah, jangan sampai orang-orang ini tahu bahwasanya dia tidak sengaja meninggal. Akhirnya Nabi Musa pergi dari tempat itu. Lama-kelamaan ternyata orang-orang tahu, teman-teman, yang membuat orang itu meninggal adalah Nabi Musa. Dan Nabi Musa akan dihukum. Dan Nabi Musa pergi dari istana. Setelah Nabi Musa pergi, kemudian dia berada di sebuah tempat yang bernama Madian. Nah, di Madian dia bertemu seorang gadis yang merupakan anak dari Nabi Syuaib alaihi salam. Nah, akhirnya mereka berdua menikah dan memiliki anak. Nabi Musa alaihi salam rindu dengan kampung halamannya di Mesir, teman-teman. Ia ingin pergi bersama dengan istrinya ke Mesir. Nah, pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam beserta istrinya pergi ke Mesir. Dan mendengar hal itu, Raja Fir'aun marah sekali, teman-teman. Kenapa Musa ini kembali lagi ke sini? Padahal dia sudah pergi dan diusir dari Mesir. Kenapa dia harus kembali lagi? Maka Nabi Musa waktu itu menjelaskan kepada Raja Fir'aun bahwasanya dia ingin Raja Fir'aun meninggalkan apa yang selama ini ia lakukan. Kan Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Nah, sementara Nabi Musa mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Tuhan itu bukanlah makhluk. Wah, Raja Fir'aun marah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, teman-teman, akhirnya Nabi Musa pun pergi dari tempat itu, ya, diusir lagi oleh Raja Fir'aun. Namun sebelum Nabi Musa diusir, teman-teman, Raja Fir'aun menantang Nabi Musa agar membuktikan ucapannya tersebut, bahwasanya kalau benar-benar ada Tuhan, kalau benar-benar Allah itu Tuhanmu, maka datangkanlah bencana ke negeri ini. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, dan Allah mengabulkan doanya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya di negeri Mesir pada waktu itu diturunkanlah kemarau panjang. Kemudian diturunkanlah wabah belalang dan wabah-wabah yang lainnya. Penduduk Mesir dan Raja Fir'aun meminta pertolongan kepada Musa agar itu dihentikan. Nabi Musa alaihissalam akhirnya memohon kepada Allah agar dihentikan musibah itu. Nah, apakah dengan berhenti orang-orang akan berubah? Ternyata tidak berubah sama sekali, teman. Sebelum cerita itu, teman-teman, ternyata di perjalanan menuju Mesir, Nabi Musa bersama istrinya sempat tersesat, teman-teman, sebelum pergi ke Mesir. Dan ketika tersesat, Nabi Musa melihat sesuatu di atas bukit, cahaya yang sangat terang. Ternyata setelah dilihat, wah, api. Masa ada api di gurun ini? Nah, ada api di bukit tersebut. Kemudian bukit itu terkenal dengan nama Bukit Tursina, teman-teman. Nah, di Bukit Tursina itu Nabi Musa berbicara dengan Allah. Tapi Nabi Musa tidak melihat wujudnya Allah, hanya bisa mendengar suaranya Allah saja. Dan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, teman-teman. Nah, ketika itu Allah bertanya, wahai Musa, apa yang kau pegang itu? Ternyata Nabi Musa alaihissalam memegang sebuah tongkat. Dan kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa kekuatan yang ada pada tongkat. Nah, nanti teman-teman, tongkatnya ini akan berubah menjadi sesuatu dan akan menjadi mukjizatnya Nabi Musa. Kita lanjut ke Mesir tadi ya. Lalu Musa pun menantang Raja Fir'aun. Raja Fir'aun terima tantangan Nabi Musa. Lalu dia mendatangkan penyihir-penyihir yang sangat hebat di negerinya untuk bertarung dengan Musa. Penyihir-penyihir itu pun memakai tali dan melemparkan tali tersebut. Akhirnya teman-teman, talinya berubah menjadi ular. Wow, tapi Nabi Musa kan sudah diberikan kekuatan, mukjizat oleh Allah. Dia melemparkan tongkatnya dan
dan boom! Akhirnya tongkatnya menjadi ular raksasa, teman-teman, yang memakan ular-ular lainnya. Orang-orang dan para penyihir yang melihat kekuatan Nabi Musa akhirnya bersujud dan tersungkur mengakui kehebatan Nabi Musa, mengakui kehebatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akhirnya beriman pada waktu itu. Namun ada juga pengikutnya Raja Fir'aun dan Raja Fir'aun yang tidak mau beriman, teman-teman. Akhirnya mereka geram dan mengejar Nabi Musa beserta pengikutnya yang lain. Nabi Musa dan pengikutnya pun lari. Bagaimana ini? Kan kita tidak bisa menyeberang, tidak ada kapal. Kalau kita menyeberang, kita tenggelam. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya dan bush! Lautnya atau sungai itu terbelah, teman-teman. Bush! Ya, laut itu terbelah. Bush! Dan Nabi Musa dan pengikutnya akhirnya melewati laut itu, teman-teman. Dan mereka selamat. Namun Raja Fir'aun dan tentaranya tidak mau kalah. Mereka ingin mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Akhirnya mereka mengejar, ya teman-teman. Ayo semuanya, kita kejar dia. Akhirnya mereka mengejar Nabi Musa sampai di tengah. Tiba-tiba air laut itu menutup, teman-teman. Dan Fir'aun beserta dengan tentaranya semuanya tenggelam dan meninggal semuanya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya selamat, teman-teman. Nah, itulah cerita dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah, itu saja cerita dari Pak Syafi'i. Nantikan cerita-cerita atau kisah-kisah Nabi yang lainnya. Pak Syafi'i akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.